pers pagi hari ini secara bersama. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi unpredictable atau tidak bisa diperkirakan terkait dengan perkembangan trade dan perekonomian di dunia, di global. Dan hari ini Bapak Presiden minta kemarin agar memperkuat kondisi perekonomian dalam negeri dan sekaligus juga untuk memperkuat kondisi regional dengan beberapa negara ASEAN. Oleh karena itu beberapa hal menjadi catatan, yaitu pertama, untuk pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sekaligus untuk mendorong daya saing. Kemudian yang kedua, menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Yang ketiga, tentunya sektor padat karya akan terus didorong agar bisa menarik terhadap investasi dan menjaga investasi yang ada. Dan dalam hal yang sama kita perlu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dari arahan tersebut, beberapa hal telah dipersiapkan, termasuk terkait dengan Kepres Satuan Tugas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Indonesia dan Amerika Serikat, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja, dan Instruksi Presiden tentang deregulasi percepatan kemudahan perizinan perusahaan, dan serta Kepres tentang peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan perusahaan. Nah, salah satu yang dideregulasi adalah revisi Permendak 36 tahun 2023, Jungto nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan pengaturan impor. Proses penyusunan revisi dilakukan dengan usulan dari kementerian, lembaga, asosiasi, para stakeholder, dan juga dilakukan regulatory impact analysis dan rapat kerja teknis dilakukan. Dan oleh karena itu seluruhnya telah dilaksanakan, dan perubahan lartas itu mencakup relaksasi 10 komoditas, dan untuk detailnya kami persilahkan Pak Menteri Perdagangan. Baik, yang saya hormati Pak Menko, Pak Menteri Kehutanan, Pak Wamen Q, Wamen Perindustrian, dan dari Setnek. Bapak Ibu rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat eselon 1, eselon 2 dari KL terkait, boleh di lampiran. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, ada beberapa sebenarnya parameter deregulasi, mungkin ke atas dulu ya. Yang pertama adalah kita ingin melakukan deregulasi atau relaksasi kebijakan impor. Tentu ada parameternya, jadi ada beberapa yang memang tidak dilakukan atau dikecualikan dari deregulasi. Jadi parameter deregulasi kebijakan impor yang pertama adalah barang strategis yang telah ditetapkan neraca komoditasnya. Ya, kemudian yang kedua, barang terkait K3LM atau keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, serta moral hazard. Dan yang ketiga adalah barang yang terkait dengan industri strategis atau padat karya. Ya, ini yang dikecualikan dari paket deregulasi. Next. Kemudian ada 10 tadi, terus lampiran. Jadi untuk kebijakan impor ada 10 komoditas yang kita lakukan relaksasi. Yang pertama adalah produk kehutanan. Jadi produk ini sebenarnya lebih banyak produk-produk kayu untuk kebutuhan industri atau bahan baku. Ya, ini dipermudah impornya tanpa persetujuan impor, tetapi tetap menggunakan deklarasi impor dari Kementerian Teknis. Kemudian yang kedua, pupuk bersubsidi. Ini ada 7 HS. Ini tidak ada lartas ya, karena memang sejak tahun 2001 itu sebenarnya tidak ada impor pupuk bersubsidi. Kemudian bahan bakar lainnya, bahan baku plastik, kemudian sakarin, siklamat, dan seterusnya. Ini adalah bahan baku menolong dan bahan baku untuk industri, sehingga kita ingin mempermudah di dalam urusan impornya atau relaksasi impornya.
Kemudian yang berikutnya adalah Putre, ini adalah produk untuk penunjang program makan bergizi, jadi kita berikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah. Kemudian yang kedua adalah alas kaki, ini sebenarnya hanya ada 6HS dan ini hanya untuk sepatu sport, ya biasanya sepatu sport tertentu yang memang tidak diproduksi di dalam negeri. Kemudian sepeda roda 2 dan roda 3 ini juga industri kita sebenarnya juga cukup bagus di dalam negerinya, bahkan kecenderungan ekspor kita untuk sepeda itu terus meningkat. Next. Nah, kemudian di dalam relaksasi ini ada satu yang kita berikan pengaturan baru, ya, yaitu khusus untuk pakaian jadi. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan industri tekstil, produk tekstil dan pakaian jadi. Kalau kita lihat di Permendak sebelumnya, Permendak 8 itu tekstil dan produk tekstil, kemudian tekstil dan produk tekstil multibatik, barang tekstil sudah jadi lainnya, itu selama ini di Permendak 8 itu dikenakan persetujuan impor dan pertimbangan teknis dari KL, ya dari Kementerian Teknis dan laporan surveyor. Di Permendak yang baru, yang Permendak yang sekarang ini sama, jadi tetap dikenakan lartas. Jadi ketiga tadi, tekstil produk tekstil, tekstil produk tekstil multibatik dan barang tekstil sudah jadi lainnya ini tetap dikenakan lartas. Kemudian yang ada penambahan baru yaitu pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Kalau selama ini tetap ada PI, persetujuan impor, kemudian ditambah LS, kemudian ada Perdijen yang mengatur mengenai pengaturan atau pengendalian impornya, tapi sekarang ada perubahan menjadi PI, kemudian juga ditambah pertimbangan teknis dari Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan juga ada LS. Semua untuk tekstil, produk tekstil dan pakaian jadi ini pengawasannya di border, ya. Kemudian yang kedua, next, ini kami akan masih terkait dengan TPT dan pakaian jadi. Jadi untuk pakaian jadi ini selama ini dikenakan biaya masuk tambahan safeguard atau pengamanan, ya untuk pakaian jadi memang sudah berakhir dan sekarang proses perpanjangan. Kemudian untuk benang, tirai, kain, karpet ini adalah produk tekstil yang sekarang juga masih dikenakan biaya masuk pengamanan. Next. Nah, kemudian yang kedua tadi ada dua hal. Relaksasi kita itu berkait dengan kebijakan impor dan kemudahan berusaha di bidang perdagangan. Untuk kemudahan berusaha di bidang perdagangan, kita akan mencabut atau penerbitan Permendak nomor 25 tahun 2025 tentang tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba oleh pemerintah daerah. Jadi penerima waralaba apabila dia sudah mendaftarkan surat tanda pendaftaran waralaba dalam jangka waktu 5 hari belum diterbitkan oleh pemerintah daerah, maka tanda daftar atau tanda bukti pendaftaran itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk melakukan berusaha. Nah, selama ini kan harus menunggu penerbitan yang kadang-kadang memakan waktu cukup lama sehingga pengusaha menjadi menunggu. Kemudian kita mencabut ada 4 Permendak. Sebenarnya 4 Permendak ini sudah tidak berlaku karena ada aturan yang lebih tinggi. Yang pertama misalnya Permendak, kita cabut dengan Permendak 36 tahun 2025, ya. Yang pertama adalah Permendak nomor 36 tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha di bidang perdagangan. Ya, kemudian ini sebenarnya sudah ada peraturan yang lebih tinggi yaitu PP nomor 28 tahun 2025. Kemudian Permendak 22 tahun 2006 yang diubah dengan Permendak nomor 6 tahun 2019 yaitu tentang ketentuan umum distribusi barang, ini juga sudah diatur melalui PP nomor 29 tahun 2021. Kemudian Permendak nomor 25 tahun 2020 tentang laporan keuangan tahunan perusahaan juga sudah dicabut karena ada PP yang lebih tinggi yang telah berlaku. Kemudian yang terakhir adalah Permendak nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di sektor pertanian. Nah, ini mengenai pupuk kan sekarang sudah terbit Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Nah, ini Permendak
sudah tidak diperlukan lagi sehingga biar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha maka keempat Permendak tadi kita cabut dengan Permendak baru yaitu nomor 26 tahun 2025. Next. Saya kira cukup Pak Menko penjelasan dari kami. Saya kira ini kemarin sepakat dengan Pak Menko bahwa inilah paket deregulasi tahap pertama Pak ya. Dan nanti sambil kita evaluasi atau mungkin nanti ada masukan yang baru kita bisa ada namanya paket yang kedua. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Menhut, ada tambahan silakan. Terima kasih Pak Menko. Pada dasarnya kami dari Kementerian Kehutanan memahami sekali apa yang diinginkan oleh Pak Presiden yang juga selalu diterjemahkan dengan baik oleh Pak Menko, bahwa governance kita harus kita perbaiki ya, sehingga ada spirit atau semangat ease of doing business yang terus membaik ya, ekosistem membaik di kita ya. Jangan sampai nanti di undang-undangnya sudah relaksasi tapi pada level teknis ada pertek ada apa lagi gitu. Nah ini yang memang harus saya ingatkan sekaligus kepada para dirjen ya. Spirit atau perintah presidennya menjadi jelas ya, kalau ada terjadi deregulasi pada payung jangan sampai di peraturan bawahnya justru akan mengikat kembali gitu. Saya kira demikian Pak Menko. Terima kasih Pak Menteri Kehutanan Pak Raja Juli Antoni. Selanjutnya kami persilakan Bapak Wamen Perindustrian karena beberapa Permendak itu adalah dipecah menjadi pengaturan terkait dengan impor tekstil dan produk tekstil, terkait dengan impor garam dan komoditas perikanan, terkait dengan impor bahan kimia, bahan berbahaya dan bahan tambang, kemudian elektronik dan telematika, industri tertentu, impor barang konsumsi dan juga terkait dengan barang yang tidak dalam kondisi baru. Silakan Pak Faisal Reza. Terima kasih Pak Menko, Pak Mendak, Pak Menhud dan Pak Wamen Keuangan serta Pak Deputi dari Setnek. Perlu kami sampaikan bahwa kami menyambut baik karena ini semua sudah didiskusikan sangat dalam, di mana kami juga terlibat dalam proses deregulasi kebijakan perdagangan ini. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia dan beberapa asosiasi yang lain yang sudah menyampaikan masukan, keberatan dan harapan kepada proses deregulasi ini sudah kami sampaikan dengan pas di dalam rapat-rapat koordinasi dan tentu apa yang sudah disampaikan melalui kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan terkait dengan bahan baku, tentu saja ini sangat membantu para pengusaha, para pelaku usaha yang selama ini berharap bahwa bahan baku ini betul-betul diberikan relaksasi. Kemudian yang kedua, bahan penolong industri juga demikian, tentu ini sangat membantu para pelaku usaha. Di samping itu pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi yang tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Mendak, ini yang selama ini menjadi catatan kami semua bahwa pakaian jadi yang banyak di pasaran ini tentu diharapkan pada deregulasi kebijakan perdagangan ini akan semakin berkurang sehingga para pelaku usaha akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak, lebih besar untuk bisa memanfaatkan pasar dalam negeri dan produksi dalam negeri mereka bisa diserap oleh pasar. Kemudian begitu juga bahan baku yang lain yang terkait dengan sektor misalnya perikanan,
juga sektor tambang bisa menjadi kesempatan yang baik melanjutkan dan memperbesar proses produksinya. Saya kira beberapa yang lain, deregulasi yang terkait alas kaki, sepeda roda 2 dan roda 3 sudah sesuai seperti yang kami harapkan. Juga food tray untuk mendukung program nasional prioritas Pak Presiden terkait dengan peningkatan gizi, tentu ini akan bisa membantu percepatan program ini sampai ke masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung. Saya kira itu Pak Menko dan Pak Menteri, Pak Wamen, terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Menteri Perindustrian, Pak Faizo Reza. Selanjutnya kami persilakan Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Prof. Anggito Abimanyu. Terima kasih Pak Menko, Pak Mendak, Pak Menhut, Pak Wamenperin, rekan-rekan sekalian dan media. Kami Kementerian Keuangan, baik itu tim tarif maupun bea cukai, mendukung penuh langkah diregulasi yang tertuang dalam Permendak nomor 16 2025 yang tentu akan menindaklanjuti dengan proses pengawasan impor atas komoditi yang lebih cepat, lebih handal, dan mengintegrasikannya dengan sistem CISA di bea cukai. Ada dua hal yang kami ingin soroti dan sekali lagi kami ingin memastikan prosesnya itu berlangsung dengan cepat. Satu adalah relaksasi dari Lartas, ada sejumlah 482 HS. Ini teman-teman bea cukai sudah mengidentifikasi jumlah HS ini. Dan yang kedua adalah penetapan tarif remedi atau perlindungan yang lebih cepat, yang dulunya adalah 40 hari, sekarang kita upayakan menjadi 14 hari di tim tarif dan dilaksanakan oleh teman-teman di bea cukai bersama dengan kementerian lembaga yang lain. Kementerian Keuangan tentu dalam hal ini bea cukai akan memastikan proses kelancaran proses bisnis dan bongkar muat di pelabuhan. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penundaan, penumpukan dan bahkan risiko terhadap ekonomi biaya tinggi akibat proses yang mungkin tidak dapat dilanjutkan. Demikian Pak Menko dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan kami menyampaikan sekaligus reform atau reformasi yang kami lakukan di internal Kementerian Keuangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Menteri Keuangan. Selanjutnya tadi terkait dengan Permendak dari Kementerian Perdagangan menerbitkan beberapa Permendak baru, di mana Permendak ini dipecah dari Permendak 8 sehingga berbasis sektor. Mungkin ini perlu dijelaskan Pak Mendak sekaligus keberlakuan daripada Permendak tersebut. Baik, terima kasih Pak Menko. Jadi output deregulasi kebijakan impor ini adalah perubahan Permendak atau mencabut Permendak 36 tahun 2023 junto Permendak nomor 8 tahun 2024 ya kita cabut, dan kita sekarang menerbitkan kita sekarang menerbitkan 9 Permendak. Jadi Permendak ini kita bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan, karena Permendak sifatnya dinamis dan kita harus cepat mengikuti perubahan yang ada. Yang pertama adalah Permendak nomor 16 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Ini akan mengatur ketentuan secara umum. Kemudian berikutnya adalah Permendak per klaster, yaitu yang pertama Permendak nomor 17 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor tekstil dan produk tekstil. Kemudian Permendak nomor 18 tahun 2005 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan. Permendak nomor 16 tahun 19 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor garam dan komoditas perikanan. Kemudian Permendak nomor 20 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor bahan kimia, bahan berbahaya dan bahan tambang. Kemudian 5 Permendak nomor 24 tahun 2005 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang elektronik dan telematika. 6 Permendak nomor 22 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang industri tertentu.
7. Permendak nomor 23 tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang konsumsi, dan 8. Permendak nomor 24 tahun 2005 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang dalam keadaan tidak baru dan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Ya, jadi ini per klaster untuk memudahkan apabila nanti kita ada perubahan berikutnya. Kemudian next, jadi untuk permendak impor tadi berlaku 2 bulan sejak diundangkan, ya, karena kita harus mempersiapkan untuk sistem dan sebagainya. Next, kemudian output deregulasi untuk kemudahan berusaha. Jadi ada 2 permendak, yaitu Permendak 25 tahun 2005 untuk menggantikan permendak sebelumnya tentang tata cara dan penerbitan surat tanda pendapatan waralaba oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah menerbitkan Permendak 26 tahun 2025 tentang pencabutan 4 permendak di bidang perdagangan dalam negeri yang sebelumnya sudah diatur dengan substansi peraturan yang lebih tinggi. Saya kira demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Mendak, Pak Budi Santoso. Selanjutnya Deputi Setnek, kami persilakan kalau ada tambahan. Terima kasih Pak Menko, yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri Kehutanan, Wamen Perindustrian, Wamen Keuangan, Bapak Ibu sekalian. Ini mewakili atau menyampaikan beberapa poin dari Pak Menteri Sekretaris Negara. Jadi bahwa penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan merupakan langkah awal dari deregulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan mengeliminasi beberapa hambatan-hambatan ekspor dan impor. Artinya deregulasi ini akan diikuti lagi oleh deregulasi yang lain. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, deregulasi yang dilakukan saat ini harus bisa menjadi acuan bagi kementerian lembaga untuk melakukan self-assessment dan kembali melihat proses perizinan yang selama ini dilakukan. Pemerintah akan terus melakukan upaya perbaikan secara komprehensif, termasuk melakukan review lebih lanjut terhadap persyaratan-persyaratan atas perizinan berusaha, termasuk perizinan ekspor dan impor, seperti rekomendasi, pertimbangan teknis, atau bentuk lainnya yang serupa. Presiden juga memberikan arahan agar seluruh kementerian lembaga harus memastikan bahwa proses perizinan berusaha tidak boleh menghambat, membuat birokrasi yang panjang dan biaya tinggi. Dalam melakukan deregulasi ini tentunya nanti pemerintah akan berkaca pada negara peers. Kita harus dapat melakukan hal yang sama, bahkan harus bisa lebih cepat, mudah, dan murah dalam proses perizinan berusaha di Indonesia. Langkah ini juga sudah selaras dengan komitmen Indonesia untuk dapat menjadi anggota OECD yang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian. Dalam pelaksanaan deregulasi tentunya apabila ada persoalan, permasalahan, dan seterusnya, kita berharap mendapatkan dukungan dari stakeholder untuk menyampaikan kepada pemerintah agar kemudian kita bisa melakukan perbaikannya secara bersama. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan atas mewakili Bapak Menteri Sekretaris Negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi dari Kementerian Sekretaris Negara. Selanjutnya teman-teman media, cetak atau elektronik silakan. Nama dan pertanyaan ditujukan ke siapa? Izinkan Pak Menko mengingatkan untuk bertanya sesuai dengan hal terkait deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha. Kami persilakan rekan-rekan media sudah ada. Silakan berdiri, nama dan asal medianya. Terima kasih, selamat siang. Saya Gio dari Kompas. Ada 2 pertanyaan. Bebas apa aja yang mau menjawab karena ini masih dalam satu rangkaian. Yang pertama terkait penguatan kebijakan perlindungan industri, terutama industri manufaktur, karena selama ini ada banyak gempuran impor yang kemudian itu menjadi salah satu